Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Anwar dengan NIM 17134220055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Audit sebagai Implementasi Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen pada Kantor Akuntan Publik Arif Jauhari. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk sektor audit. Organisasi kini dituntut untuk mengelola data secara cepat, akurat, dan efisien. Nah, dalam konteks ini, sistem informasi manajemen memiliki peran strategis untuk mendukung operasional, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. Dalam praktek audit, sistem informasi manajemen mempermudah proses pemeriksaan, dokumentasi, dan kolaborasi tim. Karena itu, pemahaman terhadap implementasi sistem informasi manajemen di lingkungan audit menjadi sangat penting. Melalui kegiatan magang di KAP Arif Johari, saya melakukan analisis terhadap sistem informasi yang digunakan dan mengidentifikasi potensi pengembangan sistem berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses audit. Nah, selanjutnya itu ada sistem informasi yang diteliti. Nah, pelaksanaan audit di KPRF Jauhari masih tergantung pada Microsoft Excel yang digunakan secara manual untuk seluruh tahapan audit, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Setiap auditor bekerja secara terpisah dan menyimpan file secara lokal tanpa sistem terpusat berbasis cloud. Kondisi ini menghambat kolaborasi, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan resiko kesalahan. Selain itu, belum tersedia fitur penting seperti audit trail, approval workflow, dan dashboard untuk memantau progres audit secara menyeluruh. Nah, untuk temuan masalahnya itu, nah yang pertama itu tidak adanya standar dan template digital. Ketiadaan template kerja yang seragam menyebabkan variasi format antar auditor yang berdampak pada lambatnya proses review, rendahnya konsistensi dokumentasi. Hal ini juga menyulitkan proses pembelajaran bagi auditor baru. Nah, yang kedua itu kurangnya sistem integrasi dan kolaborasi. Sistem manual saat ini tidak memungkinkan kerja kolaboratif secara simultan dalam satu dokumen. Nah, proses audit menjadi terpecah, tidak efisien, dan sangat bergantung pada komunikasi informasi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, yang ketiga itu minimnya keamanan dan pengendalian akses data. Dokumen audit disimpan dan dibagikan dalam bentuk file Excel tanpa sistem pengamanan, seperti inskripsi atau hak akses. Nah, hal ini itu akan membuat data rawan terhadap kebocoran, kerusakan, maupun manipulasi. Nah, yang keempat itu ketiadaan audit trail. Tidak adanya fitur pencatatan histori perubahan menyulitkan proses penelusuran atas revisi dokumen. Hal ini tuh menyebabkan resiko terhadap akuntabilitas dan tanggung jawab hukum dalam proses audit. Nah, yang kelima itu tidak tersedianya fitur backup dan pemulihan data. Sistem saat ini tidak menyediakan mekanisme pencadangan otomatis, sehingga dokumen rawan hilang. Dalam salah satu kasus, kertas kerja audit hilang karena kerusakan pada perangkat penyimpanan tanpa adanya backup. Nah, yang keenam itu kurangnya dukungan bagi pengambilan keputusan manajerial. Karena tidak tersedia dashboard atau alat visualisasi data, pemimpin kesulitan memperoleh informasi menyeluruh secara cepat mengenai progres audit, beban kerja tim, atau tren temuan. Nah, akibatnya pengambilan keputusan strategis seringkali tidak didasarkan pada data yang akurat. Nah, selanjutnya itu ada solusi. Nah, yang pertama itu model manajemen kertas kerja audit atau working favor management. Nah, di fitur ini memungkinkan auditor untuk menyusun penyimpanan serta mengakses dokumen audit dalam format digital. Sistem ini juga dilengkapi dengan template audit yang seragam untuk menjaga konsistensi dokumen serta fungsi checklist dan pencatatan temuan audit.
Nah, yang kedua itu akses multi pengguna dan kolaborasi real time. Nah, sistem ini mendukung kolaborasi simultan di mana auditor Nah, yang kedua itu akses multi pengguna dan kolaborasi real time. Nah, sistem ini mendukung kolaborasi simultan di mana auditor dari berbagai divisi dapat bekerja sama dalam satu dokumen secara real time. Tersedia pula pengaturan hak akses berdasarkan peran sehingga dapat ditentukan apa yang memiliki wewenang untuk melihat, mengedit, dan menyetujui dokumen tertentu. Nah, yang ketiga itu ada audit trail otomatis. Nah, audit otomatis ini untuk memastikan transparansi dan keterusuran sistem akan secara otomatis mencatat setiap perubahan yang dilakukan terhadap dokumen, termasuk siapa saja yang melakukan perubahan, mulai dari perubahan waktu, isi yang diubah, dan fitur ini penting dalam menjamin akuntabilitas dalam proses audit. Nah, yang keempat itu alur persetujuan dan manajemen review atau overall working and review management. Nah, dokumen audit yang telah disusun dapat dikirim secara langsung untuk direview oleh atasan atau supervisor. Nah, sistem ini menyediakan fitur tanda tangan digital atau e-signature, ruang komentar, serta notifikasi permintaan revisi. Nah, yang kelima itu ada dashboard dan modul monitoring audit. Nah, fitur ini itu menyediakan progres audit per klien, status kertas kerja, jumlah temuan audit, hingga beban kerja auditor dalam format grafik atau tabel interaktif. Hingga beban kerja auditor dalam format grafik atau tabel lebih interaktif. Hal ini akan sangat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data aktual. Nah, yang keenam itu keamanan data dan enkripsi. Sistem harus dilengkapi dengan enkripsi data yang kuat serta menggunakan layanan penyimpanan berbasis cloud yang telah disertifikasi keamanannya. Fitur cadangan atau backup otomatis dan pemulihan data atau recovery juga penting untuk mencegah kehilangan informasi akibat gangguan teknis. Nah, yang ketujuh itu ada integrasi dengan data keuangan klien. Nah, dari sistem ini dirancang agar mampu mengimpor data keuangan secara langsung dari perangkat lunak akuntansi milik klien, sehingga dapat meminimalisir proses input manual, format file yang didukung mulai dari CSV, PDF, atau yang lainnya. Nah, yang terakhir itu arsip digital dan manajemen dokumen. Seluruh laporan audit dan dokumen pendukung akan disimpan dalam repository digital yang sistematis dan mudah dicari. Sistem ini dilengkapi fitur pelabelan atau tagging, filter pencarian, serta pengelompokan berdasarkan klien, tahun pajak, atau jenis laporannya. Nah, yang terakhir itu ada diagram alur sistem. Nah, yang pertama itu ada start, yaitu di mana untuk memulai proses audit. Nah, yang kedua itu ada input data klien. Auditor atau tim input data awal dari dokumen atau informasi yang diberikan oleh klien ke dalam sistem audit digital. Nah, yang ketiga itu ada verifikasi dokumen oleh auditor. Auditor akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan data dan dokumen yang diinput. Nah, yang keempat, apakah dokumen itu valid atau tidak? Jika tidak valid, pembatalan revisi dokumen ke klien. Auditor meminta perbaikan atau kelengkapan dokumen dari pihak klien. Selanjutnya ada input ulang data. Setelah klien merevisi, data input ulang ke sistem kembali ke proses verifikasi. Nah, jika valid, proses berlanjut ke pembuatan working paper secara digital. Nah, yang kelima itu ada kolaborasi tim audit. Nah, tim auditor bekerja dalam menyusun dan mengisi kertas kerja audit digital berdasarkan data klien yang telah tervalidasi. Nah, yang keenam itu ada review proses dan review internal tim audit. Audit yang telah dilakukan ditinjau secara
internal oleh tim untuk memastikan kualitas dan kelengkapan hasil. Nah, yang ketujuh itu ada supervisor review. Hasil audit selanjutnya diperiksa oleh supervisor sebagai bagian dari pengendalian mutu. Nah, yang kedelapan itu perlu direvisi atau tidak. Nah, jika iya, proses kembali ke tahap kolaborasi tim untuk melakukan perbaikan. Nah, jika tidak, proses ditindaklanjuti ke finalisasi laporan. Nah, yang kesembilan itu ada finalisasi laporan audit. Setelah disetujui, laporan audit difinalisasi. Nah, yang ke-10 itu ada signature supervisor. Nah, supervisor memberikan tanda tangan elektronik sebagai persetujuan atas akhir laporan. Nah, yang ke-11 itu pengarsipan otomatis ke repository digital. Nah, laporan yang telah ditandatangani dan diarsipkan secara otomatis ke dalam sistem digital untuk dokumentasi. Nah, yang terakhir itu selesai. Nah, kesimpulannya itu sistem informasi audit di KPR hari masih bersifat manual dan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan hambatan efisiensi, kolaborasi, dan akuntabilitas. Ketergantungan pada Microsoft Excel tanpa sistem terpusat menyebabkan tingginya risiko human error dan lemahnya pengawasan. Belum adanya fitur seperti audit trail, dashboard, dan approval workflow memperkuat kebutuhan akan digitalisasi. Diperlukan sistem berbasis cloud yang mendukung kolaborasi real-time, keamanan data, dan pengolahan working paper digital. Transformasi digital ini akan meningkatkan kualitas, transparansi, dan efisiensi dalam audit, serta menyelaraskan praktik di KAP dengan standar profesional di era digital. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.